Fania ditemani oleh ibu cantik yang sebelah saya, langsing dan bikin saya minder dari tadi ya. Jadi saya ketemu di Kampung Buah ya. Ini adalah memang tempatnya buah-buahan yang sangat fresh. Ini saya dikasih apa nih? Cherry Australia. Kemudian saya dikasih juga nanas madu. Dikasih minumnya ini jeruk yang diperas langsung. Aduh, pokoknya di sini surga dunia deh. Dan yang menarik yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana seorang ibu rumah tangga bermetamorfosa menjadi pebisnis. Ya itu yang harus kita belajar dari beliau. Dan bener loh, the real businesswoman. Jadi saya sering lihat bahwa banyak sekali sih ibu-ibu yang memang dia berbisnis dari rumah, tapi kadang suka campur aduk antara bisnis sama rumah. Nah ini yang saya lihat dari Ibu Fania ini adalah bisnisnya memang dikelola profesional banget. Padahal sebelumnya 6 tahun tuh full banget jadi ibu rumah tangga. Oke, kita kenalan ya sama Bu Fania. Selamat sore Ibu. Sore Ibu Indari. Oh, senang banget dikunjungin Ibu Indari. Masa sih gitu. Senang banget bisa di sini dan langsung bikin dream ya. Body goal. Tadinya ibu-ibu kan selalu kesana. Selain body goal, body money. Money goal. Money goal. Oke. Bu Fania, cerita dong awal mulanya, kan dirimu dari ibu rumah tangga ya. Cerita bagaimana dari ibu rumah tangga kemudian berpikir menjadi seorang pebisnis. Padahal kalau menurut saya semuanya udah cukup. Iya. Nah, silakan cerita ke ibu-ibu di sana. Oke, halo ibu-ibu, teman-teman, salam kenal, saya Fania. Balik lagi sama cerita yang tadi Ibu Indari, saya tuh benar-benar ibu rumah tangga. Jadi dua anak laki-laki, sekarang udah umur 9 sama yang kecil umur 6. Nah, waktu anak saya umur 4 itu memang saya tuh sempet kayak mengalami kekosongan gitu Ibu Indari, kayak empty gitu. Maksudnya dalam arti bukan saya nggak bersyukur sama rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga gitu, tapi biasanya kan kalau waktu anak-anak kita masih kecil kita benar-benar full ya, dari pagi sampai malam itu ngurusin anak, sibuk gitu ya. Tapi begitu anak-anak udah sekolah, banyak kegiatan les itu, saya kan punya waktu kosong. Nah, waktu kosongnya itu sendiri saya tuh bukan tipikal yang lebih seneng kayak nonton atau misalnya leyeh gitu ya, nah rebahan gitu enggak banget pokoknya ya. Gitu. Karena memang saya punya mama itu almarhum mama saya itu benar-benar seorang businesswoman juga. Jadi dia tuh mengelola beberapa bisnis usaha tapi tetap bisa jadi mama yang baik juga buat anak-anaknya. Jadi itu sosok idola buat saya. Jadi dari titik itulah menginspirasi saya, saya tuh mengajak kayak membangkitkan semangat di dalam diri saya lagi, yuk kita berkreasi yuk gitu. Nah titik baliknya itu sih Bu, jadi saya benar-benar karena panggilan jiwa saya sendiri gitu, ingin berbisnis. Oke, ingin berbisnis. Dan pertanyaannya adalah kenapa sih kemudian dari sekian banyak bisnis yang ada di depan mata, kan ibu-ibu tuh ya kuliner dia bisa, fashion juga bisa atau apapun lah, tapi kemudian jatuhnya sama buah ya. Jadi kebenaran kebutuhan di keluarga juga memang saya tuh punya kayak punya aturan gitu, saklek sama anak-anak, pokoknya tiap hari harus makan buah. Simpel aja sih Bu, benar-benar kebutuhan untuk buah itu tinggi menurut saya ya sebagai seorang ibu gitu, apalagi anak-anak masih kecil. Buah itu adalah vitamin alami gitu, makanya kita nggak perlu kayak beli vitamin mahal-mahal yang impor yang apa gitu. Kalau kita ternyata alam itu sudah menyediakan sebenarnya ya. Kayak cherry ini kalau ibu mau telusuri itu vitaminnya luar biasa kan. Kita itu bisa terkagum-kagum sama kekuatan alam yang udah disediakan sebenarnya buat kita. Nah, dari dasar itulah saya pengen mengeksplor buah-buahan apa nih yang ingin saya angkat untuk tadinya sih belum ngomong customer, untuk para teman-teman saya aja gitu ya, teman-teman saya tuh saya pengen kenal ini ada buah ini gitu ya. Dan berangkat juga memang ada latar belakang keluarga saya mengelola kebun ada gitu. Jadi karena ada latar belakang saya udah nggak asing sama buah-buahan, jadi saya beranikan diri untuk terjun ke dunia buah-buahan. Dan berarti dulu support buahnya itu salah satunya dari keluarga juga yang punya kebun itu. Oke. Jadi sebenarnya peluangnya ada. Vendornya juga waktu itu memang ada ya, dari keluarga. Sampai sekarang support untuk buah-buahan di sini. Jadi memang terbatas waktu itu
itu cuman mangga aja Bu. Mangga itu kan musiman. Nah tapi selebihnya sekarang saya membuka kerjasama sama supplier yang bagus gitu. Oke. Nah, dari awalnya ke teman-teman saja, kemudian sekarang sudah merambah kemana-mana, bahkan udah B2B ya, dan masuk ke perusahaan juga ya, masuk ke perusahaan. Nah, boleh nggak cerita sama ibu-ibu yang ada di sini gimana sih dari teman kemudian melebarkan saya, pola promosinya seperti apa? Ya. Kalau pola promosi kampung gua itu sendiri sepertinya sih benar-benar berdasarkan apa ya? Kita nggak ngiklan yang berlebihan juga sih Bu, kita benar-benar menjaga tuh kayak ada customer satu, kita benar-benar jaga trust mereka, benar-benar yang saya dulu ceritain sama ibu juga, pola pendekatan saya itu personal. Jadi saya tuh melayani mereka tuh benar-benar tahu gitu, oh si ibu ini sukanya apa, dari situ berangkat dari mulut ke mulut gitu aja Bu, benar-benar kita nggak yang iklan kayak di sosmed atau apa, enggak, benar-benar dari komunitas yang kecil tapi karena alhamdulillah gitu ya, Tuhan kasih kepercayaan, berkembang gitu aja. Dan selalu diupdate karena saya ini termasuk pelanggannya Kampung Buah juga, dan saya nggak pernah berhenti diupdate. Ini loh buah yang lagi best seller, ini kita kedatangan buah yang baru loh. Nah kayak gitu, berarti dari satu pelanggan diupdate lagi, datang pelanggan baru, jadi mereka juga tetap mendapatkan info khusus ya dari Kampung Buah ya. Iya. Jadi memang untuk para pelanggan kami gitu, kami nanyain dulu keberatan nggak nih kalau kita update buah-buahan kami itu 1 minggu 3 kali gitu. Enggak gitu, supaya kita update juga, ya udah kita update terus untuk buah-buahan ke para customer kami biar mereka tuh tahu gitu Bu, buah eksotik apa aja nih minggu ini yang mau datang. Kadang kayak gitu kan, mereka nunggu-nunggu buah eksotik yang terbaru. Iya. Dan yang menarik lagi teman-teman, ternyata ya di masa pandemi Kampung Buah ini, kalau kita ya sering dengar bahwa pandemi, aduh bikin omset saya turun, ternyata tidak loh di Kampung Buah. Nah ini yang sebenarnya pengen saya gali juga, gimana sih di masa pandemi kok nggak dapet impactnya gitu kan? Apa yang dilakukan ya? Mungkin personalize juga, tapi mungkin ada yang lain juga. Saya juga baru tahu kalau misalnya di Instagramnya salah satunya pola pendekatan dengan audiens itu adalah berapa kali? 3 kali ya bikin story ya? Oh sering Bu, dari pagi sampai sore. Kayak bisa 10 kali lebih. Wow, itu salah satu update yang luar biasa loh. Nah ini bisa dibagikan juga sama ibu-ibu di sini. Iya. Jadi di masa pandemi ini kami itu benar-benar merasa beruntung gitu ya. Salah satu bisnis yang masih bisa survive, tapi juga bisa melebarkan sayap malah ya. Jadi salah satu pendekatan kami adalah ketika memang waktu orang itu pandemi kan pada stay at home dulu. Ya, jadi memang di situ Kampung Buah punya kesempatan yang bagus untuk memberikan pengalaman baru bagi para ibu-ibu muda, ibu-ibu rumah tangga untuk nggak repot lagi beli buah, nggak usah ke pasar, nggak usah ke toko, udah pesen aja online, kita pilih. Karena memang di Kampung Buah itu sendiri kita kayak anggap kita punya personal shopper gitu Bu. Kita bisa request tingkat kematangan, kita bisa request buah-buahnya yang seperti apa, karena terus terang sortir di kami memang agak ketat. Jadi sebelum kirim ke customer 3 kali proses screening, baru bisa sampai di tahap delivery. Gitu. Jadi kami menawarkan pengalaman berbelanja buah online yang aman di kala pandemi itu berbuah manis juga buat kami. Gitu. Jadi orang-orang puas, orang-orang malah ngajak teman-temannya lagi, ayo udahlah kita nggak usah repot-repot lagi yuk ke mana gitu, karena kita tinggal klik, misalnya tinggal pesan, kita dikirim di hari yang sama. Jadi servis ya kalau kata orang. Orang itu mau repeat order ya karena kualitasnya juga itu yang dijaga oleh Kampung Buah ya. Banget. Jadi nggak jarang saya menolak orderan. Jadi misalnya Kampung Buah hari ini ada jeruk apa enggak gitu, yang biasanya rutin gitu ya. Tapi karena hari itu karena faktor hujan misalnya, buahnya itu tidak terlalu bagus, saya pasti akan tolak. Enggak deh, saya nggak mau kirim hari ini, nanti tunggu 2 hari lagi. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang menjadi mungkin buat kita hal kecil ya, tapi ternyata itu sangat direspek sama customer. Jadi nggak asal jual gitu ya. Jadi kalau saya belanja di Kampung Buah itu saya mendapat kepercayaan gitu. Gitu. Jadi saya merasa bersyukur dengan dengan value yang ada yang saya bawa dari mulai 0 sampai sekarang. Itu salah satu yang merekatkan kami sama customer gitu Bu. Oke.
Oke, menarik ya. Jadi jangan cuman, kan ada juga yang gini nih Bu Fania, yang penting gue jualan untung berapapun gitu, nggak mikirin dia mau repeat order atau enggak. Kalau kampung gue kayaknya nggak gitu deh. Iya, jangan sampai Bu. Jangan sampai ya kayak gitu ya. Itu salah satu apa ya, tips juga buat ibu-ibu nanti yang mau mulai berbisnis, bahwa jangan ngejar untungnya dulu. Jangan, kita ngejar kepuasan pelanggannya dulu, kita ngejar apa ya, kita berbuat yang terbaik dulu di bidang kita, nanti rezeki itu akan ngikutin. Gitu. Berbuat yang terbaik dulu di bidang kita, nanti rezeki itu bakal ngikutin Bu. Jadi jangan nyosor-nyosor terus Bu, pengen closingan, tapi ya dinikmati aja ya prosesnya ya. Yakinlah bahwa ketika kita jujur, ketika kita konsisten, ketika kita berani bilang tidak, menolak orderan itu kan berani bilang tidak, itu adalah hal-hal yang membawa kita naik. Gitu. Jadi jangan cuma mikir untung mah nanti ngikutin Bu. Oke, nah satu lagi kan, selain juga repeat order atau referral dari yang lain, Bu Fania juga kan ngurus IG tuh, ya. Nah mungkin bisa share juga kepada ibu-ibu sekarang ini yang paling menarik di IG kalau ngelihat, karena apa ya, IG dan Facebook itu kan apa ya, berubah terus ya. Ininya, nah mungkin bisa kasih sedikit sharing gitu bagaimana Bu Fania ngurus sendiri IG-nya loh ibu-ibu, dan dari sana juga terjadi orderan ya dari sana, mungkin bisa cerita sama ibu-ibu. Iya, jadi memang saya itu kan melakukan penjualannya online semua. Sekarang sih masih dalam batas di Instagram Story gitu ya, dan WhatsApp. Nah, gimana sih kita mengupdate Instagram supaya bisa mengengage banyak orang gitu ya untuk lihat? Tentunya kita memang harus update sih Bu dengan fitur-fitur terbaru. Misalnya saya suka pakai TikTok, nanti pakai Reels gitu ya, supaya orang yang lihat konten kita tuh nggak bosen gitu. Terus kita juga bisa sertakan video-video. Kalau saya ini misalnya buah, nggak cuma pasang produknya aja, tapi kita kasih ketika kita membuka buah, buah, potong buah itu seperti apa, bisa dipadu padankan dengan apa. Jadi mengedukasi. Jadi bikin konten itu yang mengedukasi para penerimanya gitu, audiensnya gitu. Jadi mereka ngelihat konten kita nggak cuma geser-geser doang, tapi kita ini bisa diginiin ya, jus ini vitaminnya ini ya, mau coba gitu. Jadi ada sisi edukasinya yang menarik gitu. Oke. Nah satu lagi pertanyaan yang bikin saya penasaran nih, kemarin tuh saya tuh mau ketemu sama Bu Fania. Sebenarnya janjian hari ini, tapi karena saya kemarin itu ada di komplek yang sama, saya jadi ayo Bu Fania kita ketemu sekarang aja. Aduh nggak bisa nih, aku lagi ada Zoom parenting. Aku langsung terkejut dengan jawabannya ya. Nah artinya walaupun sekarang dirimu berbisnis, tetap ya, maksudnya ada juga kesibukan-kesibukan yang anakku kan udah mandiri ya. Jadi, tapi ada kesibukan yang menurut aku sangat vital buatmu, yaitu menjadi seorang ibu. Tolong dong manajemen waktunya seperti apa, karena kan bisnisnya udah membesar nih. Kemudian anak-anak juga sekarang mungkin udah besar, tapi tetap aja dirimu merasa bahwa Zoom parenting atau kayak gitu itu keren banget. Bisa dibagikan ke ibu. Iya, keluarga itu merupakan fondasi paling penting sebenarnya dalam kehidupan saya. Jadi my life is my family, not my business sebenarnya. Jadi bisnis adalah sesuatu yang menarik yang buat saya kerjakan, tapi family adalah fundamental dalam kehidupan saya sebenarnya. Jadi sesibuk apapun saya mengajak kaum ibu jangan pernah meninggalkan keluarga ya tentunya gitu. Jadi sesibuk apapun kita harus pintar-pintar membagi waktu, manajemen bisnis dan manajemen keluarga. Nah saya tuh sangat tertarik sama ilmu parenting Bu, karena gimana pun kita tuh kayaknya haus gitu, pengen tahu nih parenting yang bagus tuh kayak apa gitu kan ya. Apalagi anak-anak sekarang kan beda ya Bu ya sama zaman kita ya. Kayaknya mereka kalau kita marahin malah bisa tertutup atau apa. Jadi saya tuh sangat tertarik sama ilmu-ilmu parenting gitu. Cara membagi waktunya tentunya memang puji Tuhan saya punya suami yang sangat support. Jadi ketika saya lagi sibuk gitu ya seperti sekarang dia bisa pulang gitu ya, dari kerjanya bisa bantu lah, bisa tektokan seperti itu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang misalnya suaminya benar-benar bekerja full misalnya ya, bisalah mungkin minta support system dari keluarga misalnya ya, bagaimana cara membagi waktu antara bisnis sama keluarga. Dan salah satu hal yang penting lagi weekend Bu. Weekend itu kayaknya udah
waktu penting banget, nggak bisa diganggu, waktu bersama keluarga. Jadi di situ kami punya waktu quality time gitu ya, waktu main, entah cuma baca buku, tapi itu benar-benar bisa ikatan bonding itu terjaga antara ibu dan anak. Keren sekali, Masya Allah. Keren ya ibu-ibu ya. Bisnis terus membesar, tapi justru semakin besar juga perhatian Bu Fania sama keluarganya. Itu keren banget. Dan support system ya. Jadi kita emang nggak bisa ngerjain semuanya sendirian, tapi setidaknya ada yang mendukung di belakang kita. Ya kalau lagi sibuk, ayolah berbagi sama suami atau sama mertua barangkali atau sama tantenya gitu ya. Kalau anak saya lebih banyak sama tantenya kalau saya lagi keluar kayak begini. Itu support system juga kan ya? Iya, luar biasa banget. Terima kasih. Satu hal sebagai penutup ya, closing statement di sini, apa yang ingin Bu Fania bagikan kepada ibu rumah tangga yang ingin memulai bisnis dari rumah? Iya. Buat teman-teman yang mau mulai bisnis gitu ya, kita pertama cari dulu passion kita ada di mana. Karena kalau kita udah punya passion, kita nggak ada kata lelah untuk terus menggali potensi gitu ya, untuk terus berkarya itu nggak lelah. Kita tidak dipaksa kan Bu ya. Kalau kita punya passion gitu, kita akan terus berkreasi tanpa harus dipaksa-paksa orang. Setelah itu, setelah menemukan passion, ya itu lagi balik lagi tadi, jangan misi kita itu untuk mencari untung dulu Bu, tapi layanilah customer Anda dengan baik, punya konsistensi yang benar, setialah pada perkara-perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar buat kita. Oke, thank you banget dan sangat menginspirasi untuk ibu-ibu IIDB yang saat ini menonton. Mudah-mudahan langsung action nih, saya mau melakukan apa, perbaikan apa yang akan saya lakukan di bisnis. Dan benar, saya percaya banget, lakukan yang terbaik maka rezeki akan mengikuti. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih Bu Fania. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.